Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dari peserta komprehensif program Kahfi El Abror Communication School Kalimantan Selatan. Baik teman-teman, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan saya merasa sangat senang bisa kembali menyapa teman-teman sekalian, bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Saya yakin dengan pertemuan ini itu adalah suatu cara Allah untuk memberikan pesan kepada Anda, yang mana harapannya nantinya di sini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mendapatkan ilmu, mendapatkan kebermanfaatan dan kebaikan yang lebih. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya yakin bahwa teman-teman semuanya adalah orang-orang pilihan yang Allah gerakkan hatinya dan Allah bisa pertemukan kita pada perjumpaan pada kali ini. Baik, sebelum saya memulai topik saya, menyampaikan topik saya akan meminta kepada teman-teman sekalian untuk coba duduk tegak. Nanti ikuti aba-aba saya. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya nanti silahkan teman-teman duduk tegak, tarik napas yang dalam setelah aba-aba saya, dan dalam hitungan 3 silahkan keluarkan dengan berikan senyuman terbaiknya teman-teman, senyuman terbaiknya, dan nanti lepaskan, rasakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, semua ujian apapun yang Allah titipkan, baik itu kesenangan atau sesuatu yang tidak baik menurut kita, silahkan dilepaskan dengan keadaan penuh senyum, menerima, mengikhlaskan dan mensyukuri. Oke, coba bisa ya teman-teman semuanya. Kita coba duduk tegak, tarik nafas panjang 1, 2, 3, hembuskan dengan senyuman, rasakan, lepaskan, ikhlaskan semua apa yang Allah titipkan kepada kita, baik itu berupa kesenangan maupun yang menurut kita itu sesuatu yang tidak baik. Lepaskan dengan senyum teman-teman, ikhlaskan, terima. Bagaimana rasanya? Saya rasa dengan melakukan cara seperti ini, tarik nafas panjang, kemudian menghayati apa yang kita rasakan semuanya, dan melepaskan dengan senyuman, itu akan membuat keadaan kita lebih tenang, lebih bersyukur, lebih menerima, dan lebih terisi lagi untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada topik penyampaian saya. Jadi, teman-teman sekalian pernah tidak? Pasti pernah nih menemukan atau bertemu atau mendengarkan langsung tentang seseorang yang begitu baiknya, begitu ramahnya, sedikit-sedikit traktir temannya, sedikit-sedikit memberikan hadiah, memberikan sedekah yang ternyata jumlahnya tuh besar. Terkadang saya berpikir, kok bisa sih ada orang yang seperti ini, baik banget, dikit-dikit ngeluarin harta, sedikit-sedikit memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa begitu. Apa mereka gak rugi? Apa mereka tidak rugi dengan itu? Nah, ternyata saya mendapatkan lama-kelamaan saya menjadi paham bahwasanya jika seseorang melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu akan kembali kepada yang berbuat kebaikan tadi. Dan jika seseorang berbuat kebaikan, satu kebaikan, ternyata orang yang berbuat kebaikan itu malah mereka yang mendapatkan untung yang lebih banyak. Percaya tidak?
Makanya ternyata itu kenapa orang ada gitu sampai bisa memberikan hal yang begitu besar dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya, ternyata begitu kuncinya. Kalau kita memberikan satu, maka akan kembali lebih banyak kepada kita. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan hal ini sama ya, atau berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu topik yang sangat menarik tentang spiritual abundance mindset atau pola pikir berkelimpahan. Nah, mendengar namanya saja luar biasa ya. Kalau misalkan kita mendengarkan pola pikir berkelimpahan, bahwasanya berarti wah, penasaran gak? Jadi begini teman-teman ya. Dalam bukunya Menemukan Rasa, Ustadz Sony Abikim menjelaskan, menyampaikan bahwasanya ternyata ada satu kesalahan besar manusia dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin dan melalaikan apa-apa yang yang belum dijamin. Mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin. Apa itu? Rezeki. Rezeki kita sudah dijaminkan oleh Allah. Jadi sebenarnya tidak perlu takut, dan untuk mengeluarkan harta kita untuk berbagi tidak perlu takut gitu. Jadi begini teman-teman, rezeki kita sudah dijamin ya. Rezeki kita sudah dijamin. Allah sendiri yang sudah memaparkan, menyampaikan di dalam firman-Nya bahwasanya di dalam Quran surah 11 ya ayat 6, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanannya. Bahkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita dalami ayat ini, itu tidak ada lagi nih kegelisahan di dalam diri kita tentang rezeki, tentang apa-apa yang sudah dijamin. Oke. Dan padahal ya, bahkan makhluk yang tidak punya kaki, tangan sekalipun Allah sudah jamin rezekinya. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang Allah sudah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dan bukan hanya dibayang-bayangi perasaan takut ya. Kita semestinya sudah menenteramkan hati kita tentang urusan rezeki ini. Dan dari sinilah teman-teman titik awal spiritual abundance mindset atau pola pikir berkelimpahan. Bagaimana kita menjalani hidup dengan keyakinan atas jaminan Allah, bukan hidup yang dibayang-bayangi perasaan takut tentang kekurangan. Nah, ada tiga alasan mengapa abundance mindset ini penting. Yang pertama, abundance mindset ini adalah jalan awal menuju kebahagiaan. Kita akan susah bahagia jika kita belum punya pola pikir berkelimpahan. Kenapa? Karena akan selalu merasa kekurangan. Tetapi ketika kita punya pola pikir berkelimpahan ini, abundance mindset ini, kita akan selalu merasa cukup dan tidak khawatir tentang apa-apa yang belum terlihat di depan. Tuh, karena semuanya sudah dijamin. Yang kedua, abundance mindset adalah kunci fundamental atau kunci dasar untuk kita bisa terus bertumbuh dan sukses dalam hal apapun. Kita akan kesulitan bertumbuh saat jiwa kita masih bergemuruh, dipenuhi rasa takut dan cemas yang
tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, abundance mindset ini juga akan mengantarkan kita pada kepuasan hidup atau fulfilling life. Nah, kita tahu bahwasanya ada banyak orang yang sudah sampai pada taraf level puncak kehidupannya, sudah punya segalanya, tetapi kok masih terasa ada yang kosong, masih empty, masih kosong hatinya. Boleh jadi karena itu karena mereka masih terjebak dalam pola pikir serba kekurangan. Ya. Nah, itu 3 alasan kenapa kita penting memiliki dan menumbuhkan mindset abundance mindset ini ya, pola pikir berkelimpahan ini. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, abundance mindset itu pola pikir berkelimpahan. Lawannya adalah scarcity mindset atau pola pikir kekurangan, serba kekurangan. Coba disimak ya, 2 cara berpikir berikut. Yang pertama, abundance thinking. Apa itu? Yaitu meyakini semuanya melimpah, memaksimalkan semua kelebihan yang dimiliki untuk memberikan manfaat pada sebanyak-banyak mungkin orang lain. Untuk menang, kita harus berkolaborasi, bersikap baik pada orang lain, berbagi pengetahuan, selalu menawarkan bantuan, percaya keadaan akan selalu lebih baik, berupaya terus bertumbuh, lalu other center atau mementingkan orang lain. Nah, sedangkan scarcity thinking atau pola pikir kekurangan tadi, serba kekurangan, yaitu meyakini semuanya serba terbatas. Kemudian menyimpan kelebihan yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Untuk menang harus berkompetisi, bersikap curiga pada orang lain, kemudian menyembunyikan pengetahuan, enggan menawarkan bantuan, percaya bahwa keadaan selalu sulit, ketakutan akan digantikan orang lain, dan self-centered atau egois. Scarcity atau bisa juga pola pikir kekurangan bisa juga dikatakan sebagai jahiliyah mindset atau mindset orang-orang bodoh. Kenapa? Jadi begini teman-teman ya, contoh case-nya atau kasusnya adalah dulu pada zaman jahiliyah ada kebiasaan masyarakat Arab yang sangat sesat ya, sangat sesat. Mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan tahu tidak teman-teman, motif utamanya itu adalah karena tidak lain adalah scarcity mindset atau scarcity thinking, pola pikir kekurangan. Masyarakat jahiliyah saat itu punya konsep berpikir yang salah tentang rezeki. Mereka menganggap bahwa anak perempuan sebagai beban, anak perempuan sebagai beban. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa mencari harta atau minimal menjaga harta. Dan dengan alasan itu mereka melakukan perbuatan keji, membunuh anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka takut miskin, takut kekurangan, takut efisiensi, nauzubillah gitu. Mereka efisiensi, menganggap bahwasanya nanti kalau dibunuh berarti minimal mereka tidak menjadi beban lah, minimal mereka tidak menghabisi harta, karena mereka tidak bisa mencari harta, mereka hanya bisa menghabisi harta. Itu pola pikir mereka, sungguh sangat sesat ya, dan sangat salah, keliru sekali pemikiran yang seperti itu. Padahal kasusnya mungkin dan dasar cara berpikirnya tidak secara langsung terlihat
pada zaman sekarang. Tidak seperti yang sejahiliyah yang dulu. Tetapi tahukah teman-teman bahwasanya ternyata kasus yang seperti itu tuh dan cara berpikir yang seperti itu masih ada ternyata pada zaman sekarang. Masih sering kita mendengarkan berita-berita orang tua membunuh anaknya. Bahkan ini kemarin baru saja ada mendapatkan kabar orang tua membunuh anaknya karena terlilit hutang, membunuh anaknya, lalu kemudian dia bunuh diri dengan gantung diri itu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena ya itu tadi, pola pikir yang salah dan keyakinan keimanan yang kurang. Padahal Allah sudah memberikan penjelasan juga di Quran surah Al-An'am ya teman-teman, di ayat 151 bahwasanya ayat ini menjadi prinsip gitu, menjadi prinsip dasar prinsip dasar pertama dari spiritual abundance mindset ini, bahwa keberadaan satu orang itu tidak akan mengurangi rezeki orang yang lainnya. Karena tegas Allah katakan, dialah yang memberikan rezeki kepada semua orang. Nah, gitu. Lalu prinsip tentang ayat ini juga kalau kita bisa lihat ya, kalau kita mau lihat ini, misalkan kita lihat ya persaingan orang, pernah teman-teman sekalian pernah berbelanja di sentral oleh-oleh, cenderung mereka pasti mempunyai jualan yang sama kan, produk-produk yang sama yang dijual. Nah, dan ternyata rezeki mereka itu tidak dengan banyaknya persaingan, bahkan produk yang sama itu tidak mengurangi rezeki seseorang, tidak mengurangi rezeki mereka masing-masing. Masing-masing pembeli akan Allah datangkan kepada mereka dengan porsinya masing-masing, sudah rezekinya sudah ditentukan. Dengan banyaknya berjajarnya penjual yang sama, penjual yang satu tidak akan rugi dengan penjual yang lain ya, karena sudah dijamin, diatur rezekinya. Maka pola pikir ini yang harus kita temukan. Kemudian prinsip dasar yang kedua apa? Prinsip dasar yang kedua adalah spiritual abundance mindset. Prinsipnya di sabda Nabi SAW bahwasanya siapa yang memberikan atau melepaskan kesusahan satu orang muslim, maka niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Nah, lalu siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan mudahkan ia di akhirat. Siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, dan Allah selalu menolong hambanya yang jika hamba tersebut juga menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi ketika keyakinan sudah terhujam di dalam jiwa, maka tidak ada keraguan teman-teman sekalian ya. Tidak ada keraguan untuk kita menolong sesama kita, menolong orang lain. Semua akan menjadi ringan, lepas. Kenapa? Karena tak akan tertukar segala yang dikerjakan orang lain ya. Karena tidak akan tertukar segala kebaikan, melainkan akan kembali lagi. Seperti itu. Lalu kita bisa belajar juga
dalam perkataan kutipan ya, kutipan seorang imam ya, Imam Hasan Al-Basri berkata, aku tahu rezekiku tidak akan tertukar atau tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Nah, dari kutipan ini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman sekalian. Bahwasanya ya, rezeki kita tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak akan diambil orang lain. Maka kekhawatiran tentang rezeki itu harusnya tidak ada. Lalu aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Makanya karena itu aku sibuk beramal. Nah, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya tanpa kita beramal, ya kita beramal tuh ya cuma kita gitu, tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Amal-amal kita ya sesuai apa yang kita kerjakan, sehingga kembali ke case awal tadi, bagaimana pola pikir berkelimpahan ini, bahwasanya ketika kita memiliki pola pikir berkelimpahan ini, maka kita akan mudah ringan tangan untuk berbagi, dan juga tidak ada khawatir sedikit pun tentang rezeki. Nah, jadi tidak perlu sampai ada misalkan kasus-kasus ya, jangan sampai terjadi, naudzubillah jangan sampai terjadi pada kita karena stres tentang sekarang bahan-bahan serba mahal semuanya, lalu tuntutan zaman ini tuh sudah luar biasa ya, uang dan materi itu seperti segalanya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak keimanan kita, mencederai ya, berpola pikir sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai. Dan kita ingat poin di awal tadi bahwasanya sebenarnya kalau mau rumus atau kuncinya tentang rezeki ini, ketika kita memberi, maka itu akan lebih kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih sebenarnya. Kalau kita tarik, orang-orang yang tidak takut mengeluarkan hartanya, mengeluarkan materinya, mengeluarkan apapun itu untuk kebaikan, baik itu tenaga, baik itu pikiran, waktu, insya Allah keberkahan akan mengalir dalam hidupnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah ini nanti silahkan teman-teman semuanya coba laksanakan, coba tumbuhkan lagi tentang spiritual abundance mindset ini, karena teman-teman sudah mendapatkan materinya, ibaratkan ya, sudah mendapatkan kuncinya. Nah, maka berbuatlah kapanpun dan dimanapun Anda berada gitu, dan dimanapun ada kesempatan, kerjakanlah kebaikan-kebaikan, sibuklah beramal. Jadi kebaikan yang bisa Anda berikan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Seperti itu. Terakhir saya ingin menceritakan satu pengalaman dan contoh yang saya alami sendiri, bahwa saya sendiri pada saat ini diajak untuk mengamalkan dan membuat
karakter baik yaitu harus ada memberikan satu kebaikan, baik itu sedekah materi secara langsung ataupun apapun itu bentuk sedekah yang bisa kita berikan setiap hari, dijaga. Dan alhamdulillah sudah beberapa lama saya menjalankan ini, dan ternyata ya seperti apa-apa yang disampaikan di awal tadi, teman-teman, saya merasakan kebaikan-kebaikan itu kembali. Saya merasakan pernah satu kejadian, ada kesempatan menolong seseorang yang sedang ojol, yang sedang mengalami musibahnya itu bannya kebocoran. Nah, lalu saya menawarkan untuk memberikan bantuan karena kebetulan mempunyai pompa untuk ban. Nah, dan ternyata ban beliau bocor. Lalu beliau punya penumpang yang mana penumpang beliau itu sudah harus sampai pada tempatnya. Nah, jadi mas-mas ojol ini meminta bantuan pada saya, bahwasanya boleh tidak saya meminjam motornya dulu hanya untuk sekedar menyampaikan penumpang saya ini ke tujuannya. Ya tentunya pasti kalau misalkan mau berpikir yang tidak baik, motor dipinjamkan kepada mas-mas ojol yang nggak tahu, yang kita tidak tahu, ini masalahnya baru ketemu sekarang, siapa tahu nanti motornya langsung dibawa, ya kan. Nah, kalau mau berpikir seperti itu ya tidak akan kita bisa melakukan kebaikan, tapi kita percaya, berpikir yakin ya. Kemudian saya pada waktu itu memberikan pertolongan itu, dan bagaimana dalam keseharian hari saya menemukan